Salam adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini melalui kesehatan, kekuatan, dan sukacita yang kami terima sepanjang hidup kami. Berkatilah kami Tuhan saat ini, berkati ibadah kami di rumah, supaya kiranya berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Firman-Mu juga Tuhan biarlah boleh kami terima dalam hidup kami dan dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan dan yang takut akan Engkau. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan di minggu kita saat ini adik-adik sekolah minggu yang tertulis di kitab Kejadian pasal yang ke-9 ayat 8 sampai dengan ayat 17. Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik? Senang? Sukacita? Sehat? Ya, pasti semuanya sedang bersukacita. Pasti semuanya sedang dalam keadaan kabar baik. Nah, saat ini firman Tuhan menyapa kita di dalam minggu ini bahwa kita diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya bagaimana pentingnya air dalam hidup kita. Bagaimana fungsi air dalam hidup kita. Nah, kalau adik-adik sekolah minggu mau minum susu atau mau minum teh, pasti membutuhkan air yang sudah dimasak. Kalau adik-adik sekolah minggu mau mandi, pasti membutuhkan air. Kalau adik-adik sekolah minggu mau bermain-main, lalu mau membersihkan tangan, kaki, pasti membutuhkan air. Orang tua kita, mama kita, papa kita, kalau mau memasak, pasti membutuhkan air. Mau mencuci, butuh air. Apapun yang kita lakukan semuanya membutuhkan air. Itulah pentingnya air dalam kehidupan kita. Nah, di dalam firman Tuhan saat ini diingatkan bagaimana Tuhan memakai air bagi orang-orang yang melawan Dia, bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Nah, tadi kita sudah melihat bagaimana pentingnya air dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan juga bisa memakai air itu untuk menghabiskan orang-orang yang jahat dari muka bumi. Masih ingatkan cerita tentang Nuh? Cerita tentang Nuh ketika Allah menyampaikan perintah kepada Nuh,
Karena Tuhan sudah melihat banyak sekali orang-orang jahat, banyak sekali orang-orang yang sudah melakukan hal-hal yang buruk. Sudah banyak sekali orang-orang yang berbuat tidak baik, saling berkelahi, saling bertengkar, saling mencaci, menjelek-jelekkan. Tidak ada lagi yang benar. Tetapi Tuhan melihat satu keluarga, yaitu keluarga Nuh yang selalu melakukan kebaikan. Lalu Tuhan berfirman kepada Nuh supaya dia membuat sebuah bahtera tempat dia bersama dengan keluarga dan hewan-hewan berpasang-pasangan. Tuhan mendatangkan hujan selama 40 hari 40 malam. Di sana Tuhan memakai air untuk menghabiskan manusia yang sudah melakukan kejahatan. Nah, adik-adik sekolah minggu, mungkin dalam hati kita, kok Tuhan seperti itu ya? Wah, Tuhan kok tega sih membuat seperti itu sampai manusia itu semuanya mati? Nah, di sini kita melihat seperti yang Inang katakan tadi, kenapa Tuhan melakukan hal seperti itu? Kenapa Tuhan memakai air itu untuk menghabiskan manusia yang berbuat jahat? Karena ternyata di zamannya Nuh itu manusia sangat suka berbuat jahat tadi. Manusia sangat suka bertengkar. Manusia sangat suka untuk mengejek, saling berkelahi, dan saling membunuh. Banyak sekali kelakuan-kelakuan yang tidak baik mereka lakukan. Itu sebabnya Tuhan melihat tidak ada lagi yang benar yang dilakukan oleh manusia itu. Hanya Nuh dan keluarganya tadi. Nah, disitulah Tuhan melakukan sebuah mujizat bahwa air itu juga mampu untuk menghabisi. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya Tuhan bukannya benci kepada ciptaannya, tetapi Tuhan sebelumnya sudah mengingatkan, sudah ada peringatan, bertobat, berbuat baik, kembali ke jalan yang benar. Sama dengan adik-adik sekolah minggu kan? Kalau orang tua, mama, papa sudah mengingatkan, jangan buat seperti ini ya, jangan bertengkar, jangan suka nakal, jangan begini, jangan begini. Kalau orang tua mengingatkan seperti itu artinya di balik semua itu ketika kita melanggar ada hukuman. Nah, kalau ada di sekolah minggu pasti merasakan itu kan? Kalau sudah dikatakan jangan berantem dengan adik, tetapi ternyata berantem, mencari gara-gara kepada abangnya, lalu apa hukumannya? Pasti orang tua memberikan. Itu artinya semua yang kita lakukan itu ada balasannya. Termasuk juga apa yang kita lakukan dalam hidup kita sebagai ciptaan Tuhan. Ketika kita berbuat baik, Tuhan akan memberikan yang paling baik bagi kita. Tetapi ketika kita melakukan kejahatan, melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan juga akan memberikan imbalannya, hukumannya. Apa itu? Bagi orang-orang jahat apa hukumannya? Yaitu neraka. Tetapi bagi orang-orang yang berbuat baik, yang selalu melakukan kebaikan, yang selalu mengingat Tuhan dalam hidupnya, dan selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa upahnya? Nah, sukacita kekal, yaitu surga. Di dalam firman Tuhan hari ini diingatkan kepada kita adik-adik sekolah minggu, Tuhan mengambil cara untuk menghabiskan semua ciptaan manusia yang jahat tadi hanya untuk melihat siapa yang benar. Tuhan membuat semua itu, peristiwa itu, supaya manusia itu akhirnya sadar. Tetapi ketika kita melihat semua itu terjadi, ketika air bah surut, lalu semuanya boleh yang di dalam bahtera itu sudah keluar, keluarga Nuh dan semua binatang-binatang yang ada di dalam bahtera tadi. Lalu Tuhan berfirman kepada Nuh. Apa kata Tuhan tadi dalam firman kita? Sebab inilah perjanjianku. Aku akan mengadakan perjanjian kepada kamu bahwa sejak ini tidak ada lagi yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah. Artinya Tuhan sudah selesai melakukan hukuman tentang air bah. Lalu apa tandanya bahwa Tuhan tidak akan melakukan itu lagi? Bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan air bah lagi? Nah, pasti adik-adik sekolah minggu pernah melihat pelangi kan?
Nah, ketika hujan turun, lalu ada pelangi. Ketika kita melihat pelangi, itulah tandanya Tuhan sedang berjanji kepada umatnya. Tuhan berjanji bahwa tidak akan ada lagi air bah di muka bumi ini. Nah, pelangi itulah tandanya bahwa semua itu diingatkan supaya kita tetap melakukan hal-hal yang baik. Janji Tuhan. Ketika adik-adik sekolah minggu melihat pelangi, ingatlah janji Tuhan. Janji Tuhan itu apa tadi? Ia akan tetap menjaga dan memberkati manusia supaya tetap menjaga dan tetap melakukan kebaikan. Setiap kali kita melihat pelangi, maka ingat janji Tuhan itu untuk tetap menjaga bumi. Walaupun manusia berbuat yang tidak baik. Tetapi bukan berarti saat ini kita bebas melakukan kejahatan. Tidak. Tetap Tuhan melihat, mengawasi apa yang kita lakukan. Dan hukumannya nanti akan kita terima ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Artinya kita tetap harus berbuat baik. Tapi Tuhan tidak langsung lagi memberikan hukuman dengan air bah. Janji Tuhan itu adalah tidak pernah diingkari. Tuhan itu tidak pernah berjanji untuk selalu melupakannya. Apa yang dijanjikan Tuhan semua pasti akan terjadi. Nah, saat ini kita diingatkan firman Tuhan. Tuhan membuat air sebenarnya untuk kehidupan manusia. Itulah pentingnya air tadi. Tuhan membuat air itu supaya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan bisa tetap hidup. Tuhan membuat air supaya manusia itu bisa beraktivitas. Dan tumbuh-tumbuhan, hewan juga bisa hidup dengan membutuhkan semuanya itu. Manusia butuh air untuk diminum, untuk mandi, untuk memasak, untuk mencuci dan lain sebagainya. Tumbuh-tumbuhan membutuhkan air supaya dia boleh bertumbuh. Hewan-hewan membutuhkan air supaya dia bisa hidup. Bahkan ikan hidup di air. Itulah hebatnya Tuhan, menciptakan semuanya sungguh indah. Nah, sekarang sesuai dengan tema minggu kita saat ini, kita diingatkan supaya tetap memelihara ciptaan Tuhan. Hal yang paling kecil yang bisa dilakukan oleh adik sekolah minggu memelihara ciptaan Tuhan yaitu saya mau melihat nanti. Apakah ada dari antara adik-adik sekolah minggu yang mau memperhatikan yang di sekitarnya, di lingkungannya, seperti maukah adik sekolah minggu menyiram bunga yang ada di pekarangan? Mau enggak adik-adik sekolah minggu memberikan anjingnya makan atau lain sebagainya? Itu adalah salah satu cara kita memelihara ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, itu adalah satu tugas yang Inang berikan. Coba dulu nanti diberikan foto atau video melalui Facebook Sekolah Minggu Kuala Bekala, bentuk bagaimana aktivitas adik sekolah minggu memelihara ciptaan Tuhan. Bisa dengan menjaga adik, bisa dengan menyiram bunga, bisa dengan membersihkan pekarangan, memberikan makan peliharaan dan lain sebagainya. Bisa nanti dikirimkan ke Facebook Sekolah Minggu Kuala Bekala supaya Inang nanti menilai, Inang nanti memberikan hadiah bagi siapa yang mau melakukan tugas tersebut. Itu adalah salah satu cara kita memelihara ciptaan Tuhan. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, di minggu ini kita diingatkan bahwa Tuhan sudah berjanji Dia akan memelihara hidup kita, Dia akan memelihara bumi. Oleh karena itu, marilah kita tetap menjaga hidup kita, tetap berbuat baik dan tetap memberikan yang terbaik bagi Dia dengan memelihara ciptaan dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih-Mu yang masih boleh kami terima. Biarlah hingga saat ini kami boleh diingatkan oleh firman-Mu untuk tetap berbuat baik dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Ajari kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman Tuhan, supaya kami dapat memelihara ciptaan-Mu dengan melakukan kebaikan bagi orang-orang yang kami kasihi dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan bagi lingkungan kami juga. Itu tandanya kami memelihara ciptaan-Mu yang telah Kau titipkan
untuk kami pelihara dalam hidup kami. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah firman-Mu ini menjadi bekal iman kami. Berkati adik-adik kami sekolah minggu semuanya, supaya mereka tetap bersukacita di rumah, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita akan belajar lagi, yaitu tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tutup ibadah kita di adik sekolah minggu, kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.